dalam kesempatan ini kita mungkin lebih soft karena edukasi sembari kita juga bincang-bincang. Saudara boleh mengajukan pertanyaan, kalau memang bisa kita jawab, kita akan jawab pada saat ini. Kalau tidak, setelah itu kita bisa jawab. Jadi saya tidak akan bergerak jauh karena tujuan saya memberikan edukasi kepada masyarakat. Atas nama Mahkamah Kebenaran, saya ingin memberikan edukasi yang lebih positif dan produktif kepada seluruh anggota masyarakat, terutama kaum milenial. Karena ini kaum milenial ini banyak yang cerdas, tapi terkadang tidak mampu mengaplikasikan kecerdasannya sehingga terjerat permasalahan hukum. Nah, boleh jadi dengan mengikuti program saya ini, program edukasi, Anda memiliki bekal sedikit demi sedikit. Karena apa? Kita ini kalau bicara masalah hukum, hampir semua aktivitas kita, kegiatan kita itu selalu diatur. Yang namanya aturan itu sudah merupakan suatu produk hukum. Jadi ilmu hukum yang paling penting untuk dipelajari bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama aktivis penggiat hukum dan rekan sejawat. Ya, saya tahu teman-teman ketika kuliah mempelajari hukum cukup bagus. Begitu juga kalau Anda sudah memasuki praktek. Namun ada ilmu yang selama ini sebetulnya menjadi buku pintar atau yang menjadi pamungkas bagi penegak hukum yang kita kadang-kadang kurang perhatikan. Seperti apa? Ya, yang saya bilang senjata pamungkas bagi para penegak hukum adalah KUHP. Sebab semua undang-undang muaranya adalah di peradilan umum, ya, atau di peradilan. Nah, peradilan itu melaksanakan undang-undang tentu saja melalui daripada kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Nah, di kepolisian ini secara spesifik adalah penyidik. Kemudian di kejaksaan adalah JPU, jadi jaksa penuntut umum. Tidak semuanya polisi adalah penyidik, tidak semuanya jaksa adalah JPU. Kemudian dunia peradilan. Dunia peradilan kita itu tentu saja hakim yang menangani perkara. Nah, buku pintar atau senjata pamungkas yang akan menjadi andalan bagi kita semua adalah KUHP. Jadi KUHP itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karena itu adalah momok yang menakutkan. Di dalam bab 2, ruang lingkup berlakunya undang-undang, ya, itu adalah melalui peradilan umum. Nah, kalau kita bicara masalah peradilan umum, tentu saja kita tidak akan terlepas dari yang namanya penyidik, jaksa, dan hakim. Jadi tidak ada yang namanya suatu peristiwa hukum publik yang tidak melibatkan namanya penyidik. Nah, karena itu ruang lingkup berlakunya undang-undang melalui peradilan umum diatur berdasarkan tata cara hukum beracara. Nah, begitu juga pengacara. Selama ini kita kadang-kadang terjebak hanya berbicara masalah material tentang pokok perkara atau peristiwa hukum yang terjadi. Kita mengabaikan yang namanya yang pokok, bahwa undang-undang itu hanya bisa berlaku di peradilan melalui tata cara beracara yang disebut namanya hukum acara. Nah,
ketika hukum acara kita tidak pahami, yang terjadi adalah perkara-perkara yang tidak benar akan menjadi senjata atau menjadi mainan yang digoreng oleh para penegak hukum seperti penyidik. Kita tahu bahwa penyidik itu sudah terdidik, ya, sudah terdidik. Begitu juga JPU, terlebih-lebih hakim. Tetapi jangan lupa, mereka juga adalah manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan. Oleh karena itu, kepada anggota masyarakat saya himbau, ya, bapak-bapak nggak usah mempelajari hukum terlalu luas, nggak usah mempelajari undang-undang terlalu banyak. Oleh karena sebetulnya senjata pamungkas atau kunci, ya, kunci, juru kunci itu adalah di KUHP. Sebab hukum hanya bisa diberlakukan ketika masuk peradilan. Nah, sedangkan di peradilan itu ada prosedurnya. Peradilan itu tidak bisa menangani perkara tanpa melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Ya. Kemudian proses penyelidikan dan penyidikan itu dilakukan oleh instansi yang berwenang adalah penyidik dalam hal ini, ya. Apakah itu penyidik dari kepolisian atau penyidik dari PPNS, jadi penyidik dari pegawai negeri sipil, ya. Lalu ketika sudah selesai dari penyidik, setelah dianggap sudah cukup, sudah lengkap, maka dia akan beralih kepada jaksa. Jaksa itu bukan semua jaksa, itu jaksa ada namanya JPU. Pertama, jaksa peneliti. Pada waktu belum masuk ke peradilan, itu perkara diteliti oleh atau disupervisi oleh jaksa. Jadi kata lain, penyidik itu adalah bawahan daripada jaksa. Bawahan dari JPU. Karena pekerjaan penyidik hanya bisa dianggap sempurna apabila JPU sudah mengatakan lengkap. Nah, ketika perkara itu yang diproses dianggap sudah lengkap, maka oleh JPU akan melimpahkan ke peradilan untuk dilakukan proses peradilan. Nah, semua proses atau semua tahapan yang dilakukan penyidik itu bermuara pada pada KUHP. Ya. Kemudian, saudara sekalian, pada bab 3 dasar peradilan dilakukan menurut tata cara yang diatur menurut KUHP. Artinya, ruang lingkup dan tata cara peradilan umum dilaksanakan harus berkesesuaian dengan KUHP. Nah, bagi masyarakat yang tidak mengerti KUHP, ya, kemudian bagi pengacara yang tidak betul-betul paham terhadap KUHP, kebetulan penyidiknya tidak menjalankan sesuai dengan ketentuan KUHP, begitu juga jaksa, begitu juga hakim, maka habislah sudah riwayat masyarakat. Karena masyarakat ini kan hanya menunggu diadili oleh orang-orang yang sebelumnya saya katakan tidak cerdas, ya, oleh orang-orang yang saya anggap bahkan kata-kata bahasa yang paling sering kita dengar dari banyak teman-teman di luar yang aktivis mengatakan bahwa dungu, bodoh. Nah, jadi sekali lagi kata-kata bodoh, dungu, tolol itu kalau dimasukkan ke undang-undang ITE itu tidak masuk. Kenapa? Karena yang namanya dungu, bodoh, dan tolol adalah kata sifat dari seorang manusia. Kalau memang dia dungu, kita katakan dungu. Kalau memang dia bodoh, kita katakan bodoh. Kalau dia tolol, kita katakan tolol. Artinya, memang kedengarannya kurang enak. Tapi yang membuat kita harus berkesimpulan seperti kayak gitu apa? Karena mereka itu sebelum menjalankan pekerjaan,
mereka itu dilakukan sumpah. Setelah disumpah itu diadakan pendidikan yang cukup. Tentu saja mereka tidak boleh, mereka dalam bekerja tidak boleh keluar dari KUHP. Nah ketika itu keluar dari KUHP, apa namanya? Ya kan? Ada sebagian orang bilang itu nakal atau tidak adil. Nah kalau nakal tidak adil itu kan tidak banyak. Masa semuanya? Orang mengatakan itu oknum. Iya kalau 1-2 orang. Tapi permasalahannya adalah banyak sekali. Bahkan kadang-kadang pimpinannya pun begitu. Bahwa sebetulnya salah satu contoh ya, kita tahu peristiwa yang heboh belakangan ini terkait peristiwa Joko Chandra. Itu kan sebetulnya kalau kita mau jujur, kasat mata kan sudah jelas. Dia seorang buron. Terlepas dia itu memang tidak sesuai dengan undang-undang, ya. Artinya putusan hakim Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum dilakukan PK, ya. Dilakukan PK oleh jaksa. Sedangkan di KUHP itu tidak ada istilah jaksa harus melakukan PK. Yang ada jaksa boleh banding dan boleh kasasi. Tetapi kalau PK tidak boleh. Namun karena itu sudah terjadi dan itu sudah merupakan ranahnya putusan pengadilan, oke lah. Nah sekarang semua orang sudah tahu. Dan saya yakin mereka-mereka yang punya jabatan di kejaksaan, mereka-mereka yang punya pangkat di kepolisian, sudah tahu kalau itu buron. Dan buron itu tidak boleh dilindungi. Kenapa? Karena artinya yang namanya polisi, penyidik, ataupun jaksa sebagai JPU, mereka itu sebagai orang-orang negara. Jadi pejabat-pejabat negara. Ya, pejabat negara tentu saja mereka harus bekerja berada di sisi negara. Nah, kalau berada di sisi negara, satu, mereka menjadi pembela korban. Mereka adalah mitra daripada korban. Kalau pidananya adalah pidana yang bersifat personal atau delik aduan. Kalau misalnya korupsi ataupun apa yang menimbulkan kerugian bagi negara, sebetulnya mereka itu adalah orang negara yang harus mengejar, ikut membantu menghukum pelaku. Nah, namun apa yang terjadi? Masa, maaf nih, ya, jaksa yang sudah pangkatnya di pundak itu sudah melatih berapa gitu, ya, sudah golongannya golongan 4, bahkan ada yang jaksa agung muda apa di mana saya nggak ngerti, ada jaksa-jaksa punya kedudukan yang sudah tinggi pangkat terlibat, kemudian di kepolisian, ya pangkatnya jenderal, ya kan miris kita, lalu di Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung itu adalah rata-rata hakim senior. Kok ya terlibat? Ya, kalau kita bicara masalah ilmunya kan sama sudah ada. Nah, kita bicara masalah apa? Mereka masa kita sebut menipu? Ya, kalau menipu kan pidana. Karena mereka tidak pernah disanksi sebelumnya ketika melakukan kesalahan, maka kita anggap bahwa bodoh. Masa jabatan begitu tinggi mau dipertaruhkan hanya untuk suap yang nilainya cuma sekian. Ya lebih baiklah hidup miskin atau hidup sederhana daripada kita harus menanggung malu. Kan keluarga menjadi ada stempelnya, ya. Jadi sekali lagi kepada saudara sebangsa dan setanah air, ilmu hukum yang paling penting untuk dipelajari adalah KUHP. Teman-teman aktivis, begitu juga kaum milenial. Anda ini kan kaum milenial kan mobile. Apalagi Anda paling sering menggunakan jari-jari Anda untuk memencet media sosial. Supaya Anda tidak mudah untuk terjerat namanya Undang-Undang ITE, pahamilah KUHP. Karena kenapa? Di sana berlaku sebab akibat. Misalnya, Anda menyebarkan berita yang benar.
Walaupun itu melecehkan nama jabatan, kalau Anda mengerti KUHP, itu tidak berlaku. Karena kenapa? Undang-Undang ITE, terutama pasal 27 ayat 3, ya, yang harus Anda tahu tidak untuk ditahan. Sudah jelas. Menteri Telekomunikasi yang pada waktu itu dijabat oleh Rudiantara pada waktu tahun 2016 akhir mengatakan ini perubahan menjadi 4 tahun tidak untuk ditahan. Jadi kalau ada seseorang tersangka pasal 27 ayat 3 kemudian ditahan, itu menyalahi karena sudah jelas. Kenapa dirubah jadi 4 tahun? Ya itu tadi. Kemudian yang kedua, berlakunya undang-undang itu, ya kan berdasarkan KUHP. Nah, yang kita mau bicarakan apa motifnya, apa modusnya, kenapa bisa terjadi, ya, bagaimana prosesnya terjadi, apa barang buktinya. Ini saudara harus tahu. Jadi jangan main ini. Salah satu contoh lah, ada orang yang dituduh memalsukan ijazah, ya, di sana kan ada. Tentu ketika memalsukan ijazah, maka yang harus dibicarakan mana ijazah palsunya. Kemudian ada orang yang memalsukan gelar, ya, menggunakan gelar, harus bisa dipahami. Di KUHP itu bukan ucuk-ucuk semua apa yang disampaikan penyidik itu adalah benar. Pelapor boleh melakukan laporan, penyidik boleh menerima laporan. Tetapi kalau unsur delik atau unsur yang disampaikan tidak benar, maka kita harus melawan. Ya, ketika kepolisian akan memaksakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh hukum acara, saudara boleh minta hukuman tembak di tempat. Karena kenapa? Orang ini tidak akan menerapkan hukum. Kalau bukan hukum yang diterapkan, ya sudah kau lakukan aja suka-sukamu, ya. Lalu kemudian bilang bab 4. Bab 4 itu mengatur, menerangkan bahwa penyidik dan penuntut umum dalam hal ini jaksa itu mereka tunduk dan patuh kepada KUHP. Ketika mereka melakukan penyelidikan, penyidikan, kemudian penggeledahan, penahanan, penetapan tersangka, penahanan, ya, ataupun penangkapan, penyitaan, saudara harus lawan, ya, jangan takut. Nah, kalau Anda takut, mintalah bantuan pada orang lain. Seperti saya sambil promosi, kami ini kan kantor proteksi perlindungan hukum. Anda bisa membeli kartunya supaya ada yang berbicara atas nama Anda. Sewaktu-waktu kalau Anda tertangkap tangan untuk kategori tertentu, Anda sudah membayar surat kuasa. Jadi Anda begitu tertangkap tangan, Anda jangan pernah memberikan pernyataan apapun tanpa didampingi pengacara pribadi atau legal pribadi dari kantor proteksi perlindungan hukum yang bernama lawyerku. Itu yang harus Anda pahami. Nah, teman-teman lawyer juga boleh. Jadi artinya kalau ingin mempertahankan klien Anda supaya tidak kemana-mana, Anda boleh melengkapi klien Anda dengan kartu proteksi yang dikeluarkan oleh perusahaan hukum, asuransi hukum, dan bank hukum PT Yusril Tama. Dalam hal ini kantor proteksi perlindungan hukum. Di Indonesia ini satu-satunya kantor proteksi perlindungan hukum yang punya legalitas adalah PT Yusril Tama yang diberikan label lawyerku. Nah, jadi kemana-mana saudara bawa kartu, ya. Bawa kartunya ya cantik, ya cakep seperti ini. Ini ya, ini adalah kartunya ini, ya, di sini tertera foto Anda. Kalau Anda pakai hanya kartu edukasi dan konsultasi, ya Anda tetap akan dapatkan ini. Hanya di situ kan ada batasan-batasan.
Kalau Anda pakai yang sampai ada kuasanya, maka Anda berhak untuk menolak diinterogasi tanpa didampingi oleh legal Anda, karena Anda sudah memberikan kuasa. Bahkan Anda boleh mengatakan saya punya menunjuk secara langsung. Dengan mempunyai kartu ini Anda bisa menunjuk langsung kuasa tanpa dibuatkan terlebih dahulu suratnya. Karena Anda sudah punya kartu anggota. Saya anggota dari sini, saya menunjuk kuasa ini dari ini. Yang akan berbicara atas sama saya adalah ini. Itu baiknya. Sehingga Anda lebih tenang. Karena bagaimanapun Anda yang terlibat persoalan pasti gugup. Sehebat apapun kalau Anda terlibat persoalan hukum pasti gugup, pasti grogi, dan pasti tegang. Tapi kalau Anda diwakili oleh orang yang mewakili Anda tidak tersangkut dengan masalah Anda. Jadi dia akan bebas tanpa beban. Apalagi dia membawa nama lembaga. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi saudara, bahwa kalau kita bicara masalah ruang lingkup daripada peradilan, itu diatur oleh berdasarkan KUHP. Anda bisa berkomentar begitu, maka polisi akan mikir. Ya kan? Seperti saya nih, dalam beberapa kesempatan ini kan banyak komen-komen saya yang rata-rata membuat kuping jadi merah. Saya bukan berarti saya ini nggak punya hitungan. Saya ngerti. Apakah saya sudah melanggar hukum? Tidak. Pertama, saya dalam rangka edukasi. Kedua, memang saya punya barang bukti. Jadi, kalau kita ada barang bukti, misalnya barang bukti kepolisian yang menangani perkara Anda, itu curang atau bodoh. Bodoh itu kan nggak sesuai dengan KUHP. Ya kan? Jadi ketika Anda punya barang bukti, kemudian Anda sebarluaskan, ya tidak bisa dong. Misalnya, saya mengatakan maling. Itu tidak bisa. Kalau memang dia maling, nggak bisa dikenakan pasal 273 Undang-Undang ITE. Oh maling kok. Saya bilang maling, dia memang maling. Yang memang tidak boleh ujaran kebencian seperti mengatakan babi, setan, babi, anjing. Nah, itu tidak boleh. Karena manusia itu bukan anjing. Itu berbeda konteks. Bangsat. Nah, itu tidak boleh. Jancuk. Itu bisa jadi itu ujaran kebencian. Tetapi kalau saya bilang dungu, ya memang nyatanya kalau memang dia dungu, saya bisa buktikan dia dungu. Ya jelas. Kenapa saya bilang itu dungu bukan melanggar dan bodoh serta tolol bukan melanggar? Karena ketentuan yang diatur oleh KUHP adalah jalannya ke kanan. Tetapi yang mereka pakai adalah jalan ke kiri. Nah, berarti itu kan apa namanya? Mau dibilang salah, mereka tidak boleh dibilang salah. Penegak hukum tidak ada yang salah, semuanya benar. Nah, kalau misalnya tidak ada yang salah, berarti mereka dungu, bodoh dan tolol. Ya. Jadi sekali lagi dalam rangka video saya ini adalah dalam rangka meluruskan supaya tidak timbul kesan seolah-olah saya ini arogan atau seolah-olah saya ini orang paling pintar atau seolah-olah saya telah melecehkan. Tidak. Saya tidak menyerang instansi, tidak. Saya tidak membenci. Saya juga tidak memberikan ujaran kebencian. Karena apa? Saya memang tidak bisa kalau tidak menyebut si A ini polisi. Ya memang dia polisi, dia penyidik. Makanya kepada bapak-bapak kepolisian, ketika ada temannya yang melakukan suatu hal yang kira-kira tidak sesuai dengan KUHP, ya tolong Anda tegur. Karena kenapa? Alma mater. Ya. Nah, untuk meluruskan supaya pihak-pihak ini tidak ada yang menumpangi. Pada waktu kemarin-kemarin saya menyebut di penyidik, namanya saya sebut. Ya, di jaksa namanya saya sebut. Lalu di kehakiman, hakimnya saya sebut. Jadi, saya bukan fitnah. Kalau misalnya dengan sebutan saya itu mau diperkarakan, monggo. Saya sudah punya datanya, saya punya buktinya. Misalnya, ya, penyidik menaikkan atau penyidik itu memproses perkara
saya tentang Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, yang menyebutkan bahwa saya ini menggunakan gelar palsu. Nah, bagaimana tidak saya bilang mereka itu dungu. Saya tidak punya gelar palsu. Saya ini seorang advokat. Sarjana saya itu asli dan sah. Kemudian mereka itu mengatakan saya palsu. Saya bisa membuktikan saya asli, sedangkan mereka tidak bisa membuktikan kepalsuannya. Ini kan nggak benar. Ya, karena itu dengan berbekal pengetahuan saya terkait KUHP, saya lawan. Nah, gitu saudara sekalian. Dan kebutuhannya bukan hanya di situ, hanya dengan alat bukti fotokopi legalisir ijazah dan surat bukti laporan ke Polda dijadikan alat bukti dasar untuk melapor untuk Sisdiknas. Ya, jadi bukan hanya mereka itu tidak memiliki ijazah palsu, tetapi barang bukti yang mereka bawa adalah barang bukti ijazah asli. Itu pun perolehannya fotokopi ijazah asli itu adalah dengan cara ilegal, ya kan? Dicurilah. Karena yang berhak menyimpan itu fotokopi ijazah adalah hanya saya sebagai pemilik dan kampus. Ya kan? Saya pernah menyerahkan satu fotokopi ijazah saya ke Pradi. Karena pada waktu itu saya PKPA dan ujian dibutuhkan ijazah. Ya, saya serahkan ijazah itu fotokopi. Nah, oleh pengacara yang menjadi pelapor, saya tidak tahu dia peroleh dari mana. Karena kata-kata mencuri, ketika barang milik kita berada di tangan orang lain, tanpa seizin dan persetujuan kita, maka itu namanya dicuri. Atau dengan kata lain begini, ketika milik orang, ya, yang tidak pernah diserahkan secara sah kepada kita, tahu-tahu ada di dalam kekuasaan kita, itu namanya mencuri. Jadi mencuri itu bukan seperti dia mengambil barang orang, bukan hanya itu. Definisinya begitu, Pak. Terang-terangan juga, misalnya ini saya punya, tiba-tiba ada di tangan orang itu tanpa seizin saya, dia rampas. Itu namanya mencuri. Ya, definisi dalam ilmu hukum. Nah, itu satu. Apa itu dua? Yang ketiga, penyidik ini kan tahu bahwa ijazah, fotokopi ijazah itu kalau mau dilegalisir harus membawa aslinya. Karena di dalam legalisir itu mengatakan legalisir ini sesuai dengan aslinya. Nah, bagaimana mungkin ijazah yang asli ada sama saya? Mereka gandakan fotokopi itu. Nah, atas dasar apa? Itu petunjuk dari jaksa. Jaksa memberikan petunjuk, jaksa peneliti memberikan petunjuk. Anda harus melakukan legalisir ijazah. Bagaimana caranya? Ya, kita nggak tahu. Jaksa sudah tahu kalau ijazah saya yang asli ada pada saya. Loh, kenapa kok bisa dia menyuruh orang untuk melegalisir ijazah saya? Berarti kan persekongkolan. Itu apa namanya? Mereka ngerti kalau itu tidak boleh, tapi mereka lakukan. Ya kan? Atau mereka itu paham betul bahwa itu adalah nggak benar, tapi dibenarkan. Itu namanya apa? Nah, ini yang harus diketahui. Kemudian di pengadilan, kenapa saya katakan di pengadilan bodoh dungu hakimnya? Saya sudah menyebut juga hakimnya yang dungunya. Silakan Anda ikuti, saya punya video sebelumnya. Ya, kenapa saya bilang dungu dan bodoh? Karena berdasarkan KUHP, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu seorang hakim mempertimbangkan keterangan ahli atau saksi ahli